Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang perilaku jujur dan adil. Jujur dan adil, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian jujur, kedua klasifikasi jujur, ketiga hikmah berperilaku jujur. Untuk adil kita akan membahas tentang yang pertama pengertian adil, kedua klasifikasi adil, tiga hikmah berperilaku adil. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi hidup berperilaku jujur dan adil. Perilaku jujur dan adil. Kejujuran seorang siswa dapat diimplementasikan di sekolah dengan tidak menyontek ketika ujian. Pengertian jujur. Jujur yaitu sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Allah memerintahkan hamba-Nya agar senantiasa berkata dan bersikap jujur kapan saja dan di mana saja. Lihat Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Klasifikasi jujur. 1. Jujur dalam perkataan. Sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. 2. Jujur dalam perbuatan. Sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Hikmah berperilaku jujur. 1. Bernilai ibadah. 2. Mendatangkan pahala. 3. Memberikan ketenangan batin. 4. Memiliki keberanian yang tinggi. 5. Mendapat kepercayaan besar. 6. Menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. 7. Memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Implementasi perilaku jujur. Untuk di sekolah, tidak menyontek ketika ujian, membayarkan SPP dengan teratur. Untuk di rumah, berkata jujur ketika ingin keluar rumah, menepati janji jika berjanji dengan orang tua. Untuk di masyarakat, berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi. Implementasi perilaku jujur. Untuk di masyarakat, berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi. Bersikaplah jujur dalam segala hal, termasuk jika kamu diberi amanah mengelola keuangan suatu organisasi. Contoh korupsi. Korupsi di sekolah. 1. Datang terlambat ke kelas. 2. Bolos sekolah. 3. Menyontek jawaban orang lain.
4. Melebih-lebihkan jumlah uang SPP sekolah. Korupsi di rumah. 1. Berkata bohong dengan mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu. 2. Meminta uang kepada orang tua untuk membeli sesuatu, tapi melebihi dari harga sebenarnya. Korupsi di masyarakat. 1. Memindahkan beban pertanggungjawaban yang kita miliki ke orang lain. 2. Menempatkan kesejahteraan dan kondisi dari seseorang pekerja di luar standar layak. 3. Menyogok aparat pengatur lalu lintas. 4. Membayarkan sejumlah uang di bawah meja dalam pengurusan dokumen-dokumen yang bersifat administratif. 5. Bersikap pasif dan patuh terhadap keadaan-keadaan yang dalam skala paling luas bersikap eksklusif. Perilaku adil. Adil menurut bahasa yaitu sama dan seimbang. Adil dalam arti sama yaitu membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Misal, memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab yang sama. Adil dalam arti seimbang, yaitu memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan, atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misal, orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Klasifikasi adil. 1. Adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Adil terhadap diri sendiri. 3. Adil terhadap keluarga. 4. Adil terhadap orang lain. 5. Adil kepada makhluk hidup lain, yaitu hewan dan tumbuhan, dan lingkungan. Hikmah perilaku adil. 1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Disegani dan dipercaya oleh masyarakat. 3. Menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Implementasi perilaku adil. A. Adil dalam mendamaikan perselisihan dengan sikap adil, tidak memihak ke salah satu orang. B. Adil dalam berkata, yaitu berkata benar dan sesuai dengan realita yang ada. C. Adil walaupun terhadap musuh, yaitu memberikan ruang berbicara kepada musuh atau lawan, mengakui kelebihan lawan. Terbiasa berperilaku jujur dan adil sejak dini. Kita harus membiasakan diri sejak dini berkata jujur.
Berkata jujur merupakan kunci kehidupan dalam masyarakat. Kejujuran dan keadilan akan membuat seseorang dihormati orang lain. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, dihina, dan tidak dihormati orang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.